Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-64. Al-Kabiratur Rabi'atu Wassittun, dosa besar ke-64. Qala al-musannif rahimahullah, asyurbu fi dhahabi wal fiddah, minum pada bejana emas dan perak. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira walad dibaja wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Janganlah kalian memakai pakaian sutra, baik itu sutra secara umum maupun sutra ad-dibaj. Sebagian keterangan menyebutkan sutra ad-dibaj itu adalah sutra yang sangat halus. Dan jangan pula kalian minum pada bejana emas dan perak. Dan janganlah kalian makan di piring keduanya, piring emas maupun perak. Karena sesungguhnya bejana emas dan perak itu bagi mereka di dunia dan bagi kalian di akhirat. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir, sedangkan kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi hadis ini menunjukkan dilarangnya seorang muslim untuk memakan dan meminum makanan dan minuman di atas bejana yang terbuat dari emas dan perak. Karena itu telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat. Adapun di dunia, maka ini untuk orang-orang kafir. Sedangkan di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bagian darinya. Hadis yang sangat jelas insyaallah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi ina'i adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang yang makan dan minum pada bejana emas maupun perak, maka sesungguhnya ia telah menjadikan bergejolak di dalam perutnya api jahanam. Seakan-akan dia telah menjadikan api jahanam itu mendidih bergemuruh di dalam perutnya. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis yang terakhir yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah taala, wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man syariba fil fiddati lam yashrab fiha fil akhirati. Barang siapa yang meminum pada bejana
yang terbuat dari perak di dunia, maka dia tidak akan meminum dari bejana perak tersebut di akhirat, ya. Dan ini cukup menunjukkan dosa besar. Karena apa? Terdapat ancaman tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat. Seorang muslim akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa minum dan bisa makan di atas bejana emas dan perak. Oleh karena itu, ketika seorang terancam tidak bisa menggunakan bejana emas dan perak, maka ini menunjukkan hukuman bagi orang tersebut. Nah, taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bab yang ke-64 ini insyaallah sudah ma'ruf ya. Insyaallah sudah ma'ruf di antara adab makan dan minum, tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Termasuk juga alat makan. Dalam hal ini apa? Sendok dan garpu. Kalau pisau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sama saja ya. Semoga saya tidak salah. Kenapa? Fungsinya juga sama. Ya, kita menggunakan alat tersebut untuk mengiris makanan kita. Jadi dengan sebab alat tersebut, makanan itu bisa masuk ke perut kita. Jadi segala macam perangkat makan yang terbuat dari emas dan perak, maka ini dilarang. Ya, gelas, piring, teko, sampai pun wallahu alam bisawab nampan. Ya, mangkok, sendok, garpu, pisau, apalagi? Ya, yang jelas ini semua adalah dilarang. Taib. Kita lanjutkan dosa besar yang ke-65. Al-kabiratul khamisatu wassittun. Dosa besar ke-65. Berkata al-musannif rahimahullah, al-jidal wal mira'u wal ladadu wa wukala'ul qudati. Al-jidal dan al-mira' dan al-ladad itu sering diterjemahkan dengan debat kusir. Meskipun Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah taala memberikan pengertian yang berbeda antara satu dengan yang lain. Al-jidal ada sendiri pengertiannya, al-mira' pun juga demikian. Namun setahu saya ini diterjemahkan menjadi satu, debat kusir. Begitu ya Pak ya? Jidal, debat, berbantah-bantahan dan bertengkar. Iya, itu lebih bervariasi, lebih bervariasi. Adapun wukalaul qudah, wakil peradilan, wakil dari qadhi, wakil dari hakim. Sahih ya? Perwakilan hakim apa? Tidak ada? Ada? Perwakilan hakim. Yang lain nggak ada? Hah? Lain buku, lain terjemah. Padahal di antara poin yang penting gitu ya. Maksudnya poin yang penting karena saya dapati penjelasan dari Al-Muhaqqiq dari kitab yang saya miliki, yaitu Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, cukup panjang. Bahkan beliau menjelaskan dimulai dari wukalaul qudah. Ya, wukalaul qudah, perwakilan hakim. Taib, sebelumnya jadi al-jidal wal mira' wal ladad sebagaimana yang diterjemahan ya, debat, kemudian jidal, kemudian pertengkaran. Ini semua termasuk di antara dosa-dosa besar. Nanti akan disebutkan yaitu dalil-dalilnya. Adapun wukalaul qudah, perwakilan dari hakim. Perwakilan dari hakim, di sini saya bacakan keterangan dari Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah. Beliau mengatakan wa humul muhamuna al-yaum. Dan mereka ini disebut dengan al-muhamuna al-yaum. Siapa itu al-muhamun? Jamak dari al-muhami. Itu kalau dalam bahasa sekarang itu lawyer,
pengacara. Ya. Jadi para pengacara. Wal muraduhuna, dan yang dimaksud pengacara di sini man yukhasimu minhum bil batil au anil mubtilin, yaitu orang yang berargumentasi dalam peradilan dengan kebatilan atau membela orang-orang yang berbuat kebatilan. Wa yatarattabu ala khusumatihi akla amwalin nasi bighairi haqq, dan berkonsekuensi dari yaitu bermusuhannya yang mendebat atau keahlian di dalam membela kebatilan itu memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar. Jadi orang yang seharusnya bersalah tapi dibela, lalu dia dapat uang dari pembelaan kebatilan, maka dia memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, atau orang yang benar justru dituduh, direkayasa, diberikan yaitu semacam argumentasi yang menjatuhkannya. Orang yang salah bagaimana, orang yang tidak salah bagaimana caranya agar salah, ya, agar diadili. Ini juga sama, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa hadha sinfu yadkhulu fi umumi qaulihi ta'ala, dan jenis ini masuk di dalam keumuman firman Allah Ta'ala, wala takun lil khainina khasima, dalam surat An-Nisa ayat 105, yang artinya, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Jadi makna ayat ini, janganlah seorang muslim menjadi pembela orang yang berkhianat, orang yang salah, untuk apa? Menjatuhkan atau menentang orang yang tidak bersalah. Kemudian beliau menjelaskan pula walikathrati haula'i fihim, dan karena banyaknya mereka ini, zammahumun nasu qadiman, maka manusia mencela mereka dahulu kala. Kemudian beliau menjelaskan pula wa hadhil mihnatu ghalaba 'alaihal haram, dan keahlian ini, keahlian yaitu pembelaan atau pengacara ini, kebanyakan itu berisi tentang perkara-perkara yang haram. Li syuyu'iz zulm, karena di situ ada kezaliman, wa kathratil khiyanah, banyaknya pengkhianatan, wa qillatid diyanah, dan sedikitnya agama, wa lidkhulil qawanin al-wad'iyyati allati yastakhdimuha al-muhamuna fi difa'ihim, karena juga masuk pula undang-undang yang dibuat oleh manusia sehingga dimanfaatkan oleh para pengacara ini untuk pembelaan mereka. Namun di sini saya menjelaskan wahiya bil jumlati halalun bisyurut, sebenarnya secara umum keahlian atau profesi pengacara ini halal dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kalau memang membela orang yang tidak bersalah, maka tentu ini hal yang dibenarkan. Kalau menuntut orang yang memang bersalah, maka ini tentu hal yang dibenarkan. Cuman kebanyakan, kata Syekh di sini, didominasi oleh kebatilan. Yang banyak, kata beliau, adalah membela orang yang tidak bersalah. Ya. Jadi secara asal halal kalau digunakan untuk kebaikan. Bayantuha fi kitabin mufradin fiha huwa matbu'un qadiman. Kemudian saya menjelaskan bahwa beliau telah pernah menulis suatu kitab tersendiri yang telah tercetak tentang masalah ini. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang judul bab ini, ya. Beliau mengatakan wala budda huna minat tanbih ala amrayni muhimmain. Dan perlu kiranya di sini kita peringatkan, jelaskan dua perkara penting. Al-awwalu, yang pertama, haddul mira, batasan sesuatu itu dikatakan dengan al-mira. Ya,
Jadi di kitab aslinya al-jidal wal mira' wal ladad. Yang tadi diterjemahkan dengan jidal, perdebatan, permusuhan dan lain sebagainya. Nah, al-mira' dijelaskan oleh beliau hafizahullah, huwa kullu i'tiradin ala kalamil ghair, yaitu setiap bantahan atau sanggahan pada ucapan orang lain, biizhari khalalin fihi, dengan menampakkan kesalahan pada ucapannya, imma fil lafzi wa imma fil ma'na, baik secara lafaz maupun secara makna, wa imma fi qasdil mutakallim, baik tujuan dari orang yang berbicara. Ya, jadi sedikit kita menambah wawasan ya, meskipun dalam definisi bahasa kita mungkin sama, debat, perdebatan, jidal, ya, adu argumentasi. Namun di sini beliau menjelaskan kalau al-mira' itu adalah menyanggah ucapan orang lain dengan menunjukkan kesalahannya. Ada mengatakan demikian maka ini keliru, yang benar demikian. Ya, misal seperti itu. Nah, wal manhiyu anhu fima lam yakun muta'alliqan bi umuriddin. Dan perdebatan yang dilarang itu apabila tidak berkaitan dengan perkara-perkara agama. Fasukutu anhu najatun, maka diam dari berdebat tentang masalah selain agama itu keselamatan. Wa huwa mahmudun, dan itu hal yang terpuji. Wa fihi tarkun lil fudul, dan di dalamnya terdapat apa? Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Wa amma fima yata'allaqu bid-din, adapun perdebatan yang berkaitan dengan urusan agama, falahu ahkamun, maka di dalamnya ada hukum-hukum tersendiri. Mabsutatun fi ghairi hadzal mahal, yang dipaparkan secara yaitu luas pada tempat yang lain, bukan di tempat ini. Nah, jadi ada catatan yang perlu kita perhatikan ya. Kalau perdebatan itu dalam urusan selain agama, ya, selain urusan agama, murni urusan dunia, wallahu alam, beliau menyebutkan lebih baik diam. Ya, dalam urusan dunia yang mungkin saja benar atau tidak benar ini tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa misalkan. Tapi kalau berkaitan dengan urusan agama, meskipun ada unsur dunianya, contohnya apa? Ya bisa jadi dalam persidangan orang mencuri, misalkan ya, ini urusan dunia kan, pencurian, kejahatan, ini urusan dunia. Tapi ini ada kaitan dengan agama. Kenapa? Karena pencurian itu ada hukum had tersendiri. Sehingga apabila ada argumentasi, dalam hal ini ada pembelaan terhadap kebenaran dan menjelaskan tentang kesalahan, maka tentu diperbolehkan. Ya, jadi kalau tidak berkaitan dengan agama sama sekali lebih baik tidak perlu diperdebatkan. Adapun dalam urusan agama ada perinciannya, namun tidak dibahas di sini. Nah, wa amal jidal, adapun al jidal sama ya kalau diterjemahkan debat. Fa ibaratun an qasdi ifhamil ghairi, maka ini adalah suatu ungkapan dengan tujuan yaitu menjatuhkan orang lain atau membantah orang lain, wa ta'jizihi atau wa ta'jizihi wa tanqisihi bil qadhi fi kalamihi, atau melemahkannya atau menguranginya, yaitu mengurangi kedudukannya misalkan dengan mencela ucapannya, wa nisbatihi ilal qusuri wal jahli fihi, dan orang yang berbicara itu ya disebut sebagai orang yang kurang, orang yang bodoh atau yang semacamnya. Jadi lebih pada menjatuhkan personal. Ya. Kalau yang al-mira itu menyalahkan apa yang diucapkan oleh lawan debat, memberi catatan pada argumentasinya, itu al-mira. Tapi kalau al-jidal pokoknya menjatuhkan lawan, sampai pun
dalam masalah apa? Personal. Orang itu dikatakan kamu bodoh, kamu keliru, kamu menyimpang, ya. Fa in kana an taraffu'in wa izharil ilmi wal fudul. Maka apabila ini terjadi dari orang yang merasa tinggi, jadi berdebat, orang yang berdebat ini merasa dirinya tinggi dan ingin menonjolkan ilmunya dan keutamaannya, wa tahajjumi 'alal ghairi bi izhari naqsihi, dan menyerang orang lain dengan menampakkan kekurangannya secara personal misalnya, fahuwa haramun, maka ini diharamkan. Ya. Jadi jidal kalau tujuannya adalah untuk menjatuhkan musuhnya dengan cara menghina, dengan cara menyerang pribadinya, tidak melihat ucapan, ya. Ya, Anda itu salah, Anda itu bodoh, Anda itu pikun, Anda itu lupa, Anda itu pokoknya mencela secara pribadi, tidak melihat ucapannya. Dengan tujuan apa? Meninggikan dirinya dan menonjolkan ilmu dan keutamaannya, maka ini haram. Wa huwa syahwatun nafsiyatun batiniyah, maka ini murni syahwat yang ada pada jiwa dan batin seseorang. La yaslamu minha illa man rahimallah, tidak ada yang selamat darinya kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian wal akhar, adapun yang terakhir atau yang lain, yulhaqu bil khusumati bil batil. Itu yang dimaksud dengan al-lajat gitu ya mungkin ya, yaitu al-khusumah bil batil, berbicara di dalam kebatilan. Wa ma aktsarahu hadhihi al-ayyam, dan betapa banyaknya ini terjadi pada hari-hari ini. Wa huwal kalamu fil ma'asi, yaitu berbicara di dalam kemaksiatan, membicarakan kemaksiatan. Kahikayati ahwalin nisa, seperti membicarakan keadaan para wanita yang bisa apa? Mengundang syahwat. Wa majalisil fusaq, bermajlis dengan orang-orang fasik. Wa muqamatihim, dan mendirikan yaitu apa namanya? Perkumpulan dengan mereka. Wa tana'umil aghniya, dan menikmati lagu-lagu. Wa tajabburil muluki wa marasimuhum al-madhmumah, demikian pula kesewenang-wenangan dari raja-raja, demikian pula adegan-adegan atau peran-peran mereka yang tercela, ya, dan seterusnya. Nah, jadi intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara pembahasan bab kita selain debat, baik dengan apa istilahnya tadi, menyalahkan ucapan orang lain dengan tujuan atau dalam urusan yang bukan berkaitan dengan agama, atau mungkin dengan niat yang tidak baik, atau bahkan menyerang person orang lain dengan ucapannya, dan juga apa? Membicarakan kemaksiatan, itu masuk dalam cakupan pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun sekali lagi kalau kita melihat judul bab itu didominasi oleh apa? Perdebatan. Debat kusir itu paling simpelnya. Jadi debat kusir itu dilarang. Nah, di antara ciri atau sifat debat kusir ya tadi kita sampaikan, orang itu berdebat tujuannya hanya untuk mengalahkan musuh, menonjolkan ilmu, ya, tidak penting mana yang salah mana yang benar, yang penting musuhnya dijatuhkan, yang penting dirinya terlihat hebat. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada dalil-dalil yang dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 204-205. Allah berfirman yang artinya, dan di antara manusia ada yang ucapannya itu membuatmu takjub, wahai Muhammad, di kehidupan dunia, dan dia mempersaksikan kepada Allah apa yang ada di dalam hatinya.
padahal dia adalah seorang penentang yang paling keras. Nah, ini yang menjadi syahid. Ya, wa huwa aladul khisam. Menampakkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang menakjubkan, yang membuat orang itu mudah percaya. Dan disebutkan oleh para ulama kita, ayat ini terkait dengan orang-orang munafik. Jadi mereka menampakkan keislaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesempurna mungkin. Hingga apa? Ucapan-ucapannya membuat takjub orang. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Bahkan ia berani untuk mempersaksikan dirinya di hadapan Allah apa yang ada di dalam hatinya. Padahal dia adalah seorang penentang yang paling keras. Namun wa idza tawalla, apabila ia berpaling darimu wahai Muhammad, sa'a fil ardi liyufsida fiha, ia akan berusaha di muka bumi ini untuk merusaknya. Wa yuhlikul hartha wan nasl, sehingga dia menghancurkan tanaman-tanaman dan hewan-hewan ternak. Ya, dan ini yang terjadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Peran orang-orang munafik di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka baik, namun di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menghasut, sehingga terjadilah peperangan, terjadilah kebencian yang mengakibatkan rusak tanaman-tanaman dan hewan-hewan ternak. Nah, yang menjadi syahid di dalam ayat ini adalah wa huwa aladul khisam. Orang semacam ini adalah orang yang menentang, orang yang atau penentang yang paling keras. Jadi kata-katanya indah, ya, seakan-akan dia itu jago di dalam berargumentasi, padahal itu hanyalah omong kosong. Taib. Ayat yang kedua. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ma darabu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-58. Allah berfirman, yang artinya tidaklah mereka memberikan perumpamaan kepadamu wahai Muhammad, melainkan hanya untuk berjidal, hanya untuk berdebat. Bahkan mereka adalah kaum yang penentang. Mereka adalah kaum penentang. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan secara umum, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang disebutkan di dalam ayat ini adalah orang yang berdebat. Jadi mereka memberikan perumpamaan di hadapan Nabi itu hanya untuk berdebat, hanya untuk membantah, karena mereka adalah kaum yang suka menentang. Namun siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Maka alangkah baiknya kita melihat tafsir para ulama kita tentang ayat ini, agar kita faham ayat ini tuh asal usulnya seperti apa. Kenapa mereka disebut sebagai kaum yang penentang, kaum yang suka berdebat, dan apa perumpamaan yang mereka bawa untuk mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa penjelasan para ulama tentang sababun nuzul dari ayat ini. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, menukil dari apa yang disebutkan oleh Muhammad ibnu Ishaq di dalam sirahnya. Beliau berkata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balaghani yauman ma'al Walid ibn al-Mughirah fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sampai kepadaku, pernah duduk di suatu hari bersama dengan Al-Walid bin Mughirah di masjid, salah seorang yaitu pemimpin dari orang musyrik. Ya, kita singkat saja. Kemudian datanglah An-Nadhr bin Al-Harith, hingga akhirnya mereka duduk bersama. Dan di majelis itu tidak hanya satu atau dua orang Quraisy, jadi banyak orang-orang Quraisy. Nah, maka Rasulullah SAW berbicara, kemudian dibantah oleh An-Nadhr bin Al-Harith, salah seorang tokoh Quraisy yang duduk di sana. Maka kemudian Rasulullah SAW membantahnya pula.
hingga akhirnya membuat dia terdiam. Jadi An-Nadhr bin Al-Harits itu sampai terdiam mendengar ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat ke-98. Allah berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun." Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi pemantik dari api neraka jahanam. Kalian dan dirinya, yaitu yang kalian sembah, akan bertemu bersama-sama. Baik, perhatikan. Jadi poin utamanya di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya orang-orang musyrik dan berhala-berhala yang mereka sembah nanti akan menjadi pemantik api neraka jahanam. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu ada seorang yang berbicara, yang kesimpulannya mengingatkan, loh, bagaimana dengan orang-orang Nasoro yang mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam? Lalu bagaimana dengan kita yang menyembah malaikat? Lalu bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair? Apakah mereka-mereka yang disembah ini juga akan masuk ke dalam neraka jahanam bersama para penyembahnya? Maka An-Nadhr bin Al-Harits merasa, ini senjata yang pas untuk membantah ayat yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kandungan ayatnya tadi apa? Kandungan ayatnya apa tadi? Orang-orang musyrik dan apa-apa yang disembah berhala, ya, objek yang disembah itu berada di dalam apa? Neraka jahanam. Nah, ada yang nyeletuk, lagi gimana dengan orang-orang Nasoro? Katanya mereka masuk neraka. Orang Yahudi, kita menyembah malaikat. Apakah malaikat juga masuk neraka? Orang Nasara menyembah Nabi Isa. Apakah Nabi Isa juga menyembah neraka? Ya, demikian pula apa? Orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Apakah Uzair juga masuk neraka? Nah, ini dia merasa bahwa ini adalah jawaban yang bisa mengalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat yang tadi kita bawakan. Itu dalam surat Al-Anbiya ayat ke-98. Afwan, dalam surat dalam surat Al-Baqarah ini ya. Al-Baqarah Az-Zukhruf ayat 58. Ma darabu laka illa jadalan. Apa-apa yang mereka permisalkan. Jadi mereka mempermisalkan apa tadi? Orang Nasara dengan Nabi Isa, orang Yahudi dengan Uzair, dan mereka sendiri dengan malaikat. Ya. Jadi mereka memberikan permisalan kepada Muhammad itu hanya untuk mendebat saja. Itu hanya untuk mendebat saja. Nah, adapun tentang apa yang mereka jadikan sebagai senjata perdebatan ini, maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kullu man ahabba an yu'bada min dunillah fahuwa ma'aman abadahu. Ya. Jadi setiap yang suka untuk disembah selain Allah, maka dia akan bersama para penyembahnya. Fa innahum innama ya'buduna syaitan wa man amarahum bi ibadatihi. Apa yang kalian sebutkan tadi pada hakikatnya mereka itu menyembah syaitan, dan siapapun yang memerintahkan mereka untuk menyembahnya. Artinya apa? Nabi Isa berlepas diri dari penyembahan mereka, karena Nabi Isa tidak memerintahkan mereka untuk menyembahnya. Demikian pula dengan Uzair, demikian pula dengan apa? Malaikat. Jadi tidak pas kondisi orang-orang ini yang menyembah orang-orang saleh dibawakan pada ayat yang tadi kita sebutkan, Al-Anbiya 98. Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah
itu menjadi pemantik neraka jahanam. Jadi baik yang disembah maupun yang menyembah sama-sama di mana? Di neraka. Itu hanya berlaku bagi siapa yang ridha untuk disembah selain Allah. Dalam hal ini berhala-berhala itu adalah bentuk wujud atau implementasi dari apa? Syaitan. Kalau kita melihat sejarah kehidupan Nabi SAW, di setiap berhala-berhala itu ada jin yang menunggu. Lata, Uzza, Manat, ada jin yang menunggu. Jin-jin itulah yang menyuruh orang-orang Quraisy untuk menyembah berhala tersebut. Nah, ini baru pas. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah menjadi pemantik api jahannam. Adapun Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang Nasara, Nabi Isa berlepas diri. Nabi Isa tidak memerintahkan mereka untuk menyembahnya. Demikian dengan Uzair, demikian dengan malaikat. Jadi mereka membawakan permisalan tiga jenis ini itu hanya untuk berdebat saja. Ya, wong pada hakikatnya mereka tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini sedikit penjelasan tentang apa? Ayat yang ke 58 dari surat Az-Zukhruf. Taib. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-56. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa ada bukti yang datang pada mereka, sesungguhnya di dalam hati mereka itu ada kesombongan, merasa besar, mahum bibalighi, yang mereka tidak akan mungkin mencapainya. Mereka merasa diri mereka hebat dan besar, tetapi mereka tidak akan mungkin mencapai kebesaran dan kehebatan tersebut. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang dimaksud di dalam ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaitu orang-orang munafik. Ya. Jadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa bukti yang benar yang mereka bawa. Ya, jadi mereka menampakkan keislaman di hadapan Rasulullah SAW, sebagaimana yang juga tadi kita sampaikan di ayat yang ke 204-205 dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu. Di antara manusia ada yang ucapannya membuatmu takjub. Siapa mereka? Orang munafik. Taib. Nah, kemudian di antara tafsiran ayat ini pula, sebagaimana yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dari Ibnu Jarir rahimahullah taala, beliau membawakan riwayat dari Al-Bikali, di antara orang yang membaca banyak kitab-kitab yaitu terdahulu. Beliau mengatakan, inilah ajidu sifata nasin min hadhil ummah fi kitabillahil munazzal. Sesungguhnya aku menjumpai sifat manusia pada umat ini di dalam kitab yang diturunkan Allah. Qaumun yahtaluna 'ala dunya bid-din. Yaitu suatu kaum yang mereka melakukan tipu daya dalam masalah dunia dengan menggunakan agama. Alsinatuhum ahla minal asal, lisan mereka lebih manis daripada madu. Wa qulubuhum amarru minas sabiri, dan hati mereka lebih pahit daripada as-sabir. As-sabir itu kalau saya cek di internet semacam tumbuhan lidah buaya. Wallahu a'lam. Apakah pahit lidah buaya itu? Bisa dimakan ya?
Ya, harusnya nggak pahit ya. Wallahu alam. Yang jelas hati mereka itu lebih pahit daripada tumbuhan yang pahit intinya. Yalbasuna linnasi musukadhan wa qulubuhum qulubuz dhi'ab. Ya, mereka memakai pakaian di hadapan manusia seperti domba. Yang dilihat manusia domba, tapi padahal hati mereka hati serigala, ya. Dan ini cocok untuk disematkan kepada orang-orang munafik. Tayyib. Sudah masuk Isya? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian satu ayat berikutnya, dan setelah itu insyaallah kita cukupkan kajian kita dan beralih pada tanya jawab. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Secara singkat ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memberikan yaitu arahan kepada kita, larangan untuk mendebat ahli kitab. Itu hukum asalnya. Jadi kita dilarang berdebat dengan
ahli kitab. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, di sini memunculkan pertanyaan, bagaimana cara yang paling baik? Dan tentu saja dalam masalah ini kita kembalikan kepada para ulama kita. Kalau untuk level seperti kita jelas tidak bisa atau tidak mampu mendebat ahli kitab dengan cara yang paling baik, karena minimnya ilmu kita dan juga minimnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat ini bisa kita katakan ya larangan secara umum kepada orang-orang seperti kita, orang-orang awam, untuk berdebat khususnya kepada ahli kitab. Tapi kalau ada seorang yang memiliki ilmu, kemudian juga memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini mungkin layak untuk mendebat ahli kitab. Namun yang jelas itu bukan kita, ya. Untuk level kita banyak bertanya kepada ahli ilmu, jangan banyak berdebat, ya. Amalkan apa yang kita ketahui dari agama ini yang sudah jelas. Wallahu taala alam bissawab. Baik, adapun berikutnya hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah akan kita bacakan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang menjauhi perdebatan. Apakah ini yang dimaksud perdebatan tentang agama dan dunia? Tadi sudah kita sampaikan, kalau perdebatan tentang dunia maka tinggalkan. Ya, perdebatan tentang dunia itu tinggalkan, karena tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa secara umum, ya, secara umum. Tapi kalau ada perdebatan tentang dunia yang ada kaitannya dengan agama, misalnya mengandung dosa, debat masalah jual beli, mencari nafkah, transaksi, ini masalah dunia kan? Tetapi apakah ada agama yang mengatur di dalamnya? Ada. Nah, berarti ini bukan pembahasan kita. Debat masalah dunia itu contohnya apa? Lihat dari jauh, itu kambing apa burung ya? Kambing. Oh enggak, burung. Kambing enggak, burung. Nah, ini apa manfaatnya? Ya. Nah, dan jangan salah jemaah sekalian, perumpamaan kambing dan burung ini sampai diangkat menjadi suatu masal, suatu permisalan atau suatu apa ya, bahasa kita itu ya permisalan, ya, anzah walau tarat. Ada ungkapan dalam bahasa Arab masal, ya, permisalan anzah walau tarat, pokoknya kambing meskipun terbang. Yaitu ada dua orang debat, dari kejauhan itu kambing, yang lain oh burung, bukan kambing, burung bukan. Setelah didekati ternyata terbang, maka yang benar apa? Burung. Yang milih kambing, enggak, pokoknya kambing meskipun bisa terbang. Ini ungkapan bagi orang yang suka ngeyel meskipun jelas-jelas salah. Ya. Nah, itu masalah dunia, kambing atau burung masalah dunia, enggak ada kaitan dengan agama. Nah, ini jangan kita perdebatkan, tinggalkan. Adapun dalam urusan agama, maka ada perincian di sana. Kalau sekiranya dalam urusan agama ini orang yang berdebat tujuannya hanya untuk menjatuhkan lawan, misalkan dia faham terhadap problematika atau perselisihan pendapat dalam masalah fikih, misalnya ada dua pendapat, mau pendapat manapun dia jago untuk mengalahkan musuhnya. Ternyata musuhnya milih pendapat A, dia akan milih pendapat B, walaupun sebenarnya ya dia milih pendapat A, tapi karena dia tahu tentang ilmu debat, tahu tentang sisi pendalilan, dia akhirnya memilih pendapat B. Akhirnya dia menjatuhkan lawannya. Tujuannya untuk apa? Menonjolkan ilmu, ya, bukan menampakkan kebenaran. Murni hanya untuk agar dilihat jago debat, mampu berargumentasi, mampu mengalahkan lawan, membungkam lawan, dan lain sebagainya. Jadi kalau ini tujuannya meskipun dalam urusan agama, dalam urusan fikih, dalam urusan perbedaan pendapat, maka dilarang. Maka
dilarang. Inilah yang disebut sebagai debat kusir, yang tujuannya bukan untuk menjelaskan kebenaran. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang disampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.